Halo Sobat Podcast, apa kabar kalian semua? Seneng banget nih, Gilang hadir menjumpai kalian di Podcast TVRI Jawa Barat. Nah, sekarang lagi menuju ke pemilu 2024. Pastinya ada sejumlah tahapan yang melibatkan banyak sekali stakeholder. Tidak hanya penyelenggara atau panitia saja atau badan pengawas begitu ya atau KPU, tapi juga banyak stakeholder yang turut terlibat selain daripada masyarakat yang ikut berpartisipasi di pemilu 2024, bahkan mungkin menuju ke pemilu 2024. Nah, sekarang perspektif kita dalam obrolan podcast TVRI Jawa Barat, kita akan membahas tema dengan seni dan budaya, pemilu bergulir aman dan sejahtera. Nah, saya akan berbincang bersama dengan dua narasumber nih. Kita akan sapa yang pertama ada Bapak Adilmu selaku seniman dan budayawan. Halo Pak Adilmu, Sampurasun. Halo, Sampurasun, Rampe. Rampe, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua ada Abah Ukam, seniman dan budayawan juga. Halo Bah, Sampurasun Bah. Rampe. Wah. Salam sejahtera buat kita semua. Hum Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, nih pastinya podcast sekarang agak berbeda begitu ya. Mungkin kita berbicaranya boleh seputar pemilu tapi sedikit melihat dari perspektif seni dan juga budaya begitu ya, Mbak ya. Karena memang beliau-beliau ini adalah praktisi di bidang tersebut gitu. Nah, mungkin saya sedikit awal-awal nih saya mau tanya dulu nih mungkin kesibukan dari kedua narasumber kita. Kalau Abah nih, Abah sekarang sibuk apa? Saya sementara nih, boleh perkenalan ya? Boleh, Abah silakan. Ukam Sitara Balaga. Oke. Saya punya marga Sitara Balaga itu. Balaga. Sitara Balaga, kalau di Sumatera Utara Simatupang gitu. Kalau di Jawa Barat Sitara Balaga. Tahu ada nggak? Ada tahu artinya Sitara Balaga? Kalau dalam bahasa Sunda mungkin ada artinya, Pak ya? Ada artinya. Tapi apa itu atau bukan nih? Betul. Jadi Sitara apa tuh artinya? Nggak pernah belagu, Pak. Bah. 100. Oh, Jadi kesibukan Abah dan teman-teman di akhir tahun 2023 ini tentunya kita karena sebagai seniman di sini kita banyak mengerjakan tentang seni maupun budaya gitu kan. Salah satunya yang kita kerjakan adalah saat ini karena ini di tahun politik ini banyak mengerjakan produksi lagu-lagu buat kampanye gitu. Yang kedua, karena sedang terjadi istilahnya kejadian di Timur Tengah, Palestina dan Israel, kita membuat satu lagu beberapa buah lagu tentang kepedulian masalah kemanusiaan dan perdamaian dunia. Itu sehari-harinya itu. Terus yang terusnya Abah ya kadang-kadang Abah bikin sambal jatake gitu kan. apa itu, Bah? Aku baru dengar tuh. Sambal jatake itu yang dimakan tadi. Enak banget. Aduh, dibocorin. Top Marco top. Jatake itu ada artinya apa? Apa tuh? Enggak, maksudnya saya tanya. Jatake apa? Singkatan ya? bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Kalau jatake itu sinonimnya gandaria. Oh, gandaria. Gandaria. Oke, jadi sekarang ini sedang banyak yang ke Produksi, Abah gitu ya, produksi untuk Kampanye. yang kontennya ya untuk kampanye beliau sebagai calon legislatif Betul. mungkin ya. Iya. Terus kemudian juga yang untuk Free Palestine juga ya, Pak ya. Di Palestina. Oke. Nah, kalau Pak Adilmu nih, sekarang kesibukannya apa? Oke, saya perkenalkan Adilmu. Adilmu itu sebetulnya Adil Hamuklis ya. Pantesan, Pak. Oh, iya, Namanya iya. nih keren nih. Ini berarti nama panggung ya, Pak ya. Adilmu. Nama channel YouTube-nya juga Adilmu. Oh, baik. Ya. Jadi saya kesibukannya saat ini memang masih kerja di PT Jasa Marga Persero. Oke. Tapi menjelang persiapan ya. Persiapan MPP. pensiun HMPP ya. Nah, kesibukan-kesibukan ini pada saat ini di kesempatan ini saya menciptakan lagu, saya bagian dari menciptakan lagu dan saya adalah bagian dari anggota WAMI juga, Wahana Musik Indonesia. Jadi lagu-lagu kami sudah didaftarkan di WAMI, hak ciptanya sudah dijadikan hak cipta. Diakui lah. Sudah diakui. Kemudian saya juga sebagai entrepreneur ya, pengusaha siput ya. Kuliner. Abah Kuliner tadi di Bangka bahas ini Kemang. sambal gandaria, ini bahas siput. Nanti kita serbu ke sana. Insya Allah. Makanya kemarin tuh saya tawarkan ke Abah, Apa tuh? apakah mau di restoran Lain waktu. Naik. Iya. Kata Abah,
tradisi yang tamu Abah itu biasanya yang tadi jatake ya. Sambal gandaria. Sambal gandaria itu. Itu yang Kalau tadi saya disingkatan jadi tar ketagihan, Oh, jatake iya, gitu. iya. Makanya nanti pada ketagihan deh, Iya, jatake betul, gitu. betul. Amin, amin, amin. Amin ya. Nah, terus saya juga aktif di YouTube juga ya, YouTuber. Musisi juga, pencipta lagu juga, artis juga. Gitu. Alhamdulillah. Diborong semua. Dan sekarang saya lagi bersama Abah melakukan Iya. apa ya, Palestina, Free Palestine, bukan sosial. Tujuannya adalah untuk kemanusiaan, bagaimana kita mendapatkan hal yang terbaik untuk Palestina, Amin, karena amin. apa yang bisa diberbuat untuk kemanusiaan di Gaza gitu, kecuali dengan menciptakan lagu, hasil dari semuanya itu akan Donasikan. donasikan seluruhnya ke Palestina. Dan kami juga lagi sibuk-sibuknya membuat partisipasi ini ya, Penggalangan dana. penggalangan dana. Oh, Itu dengan adanya acara Puncak Fest. Ya. Jadi kami ini ikut panitia bersama Abah Ukam. Jadi itu kesibukannya ya. Oke, kesibukannya sangat sibuk sekali ya. Bagus, ini produktif karena penonton kita juga banyak nih generasi milenial ya, Bah ya, Pak ya. Jadi memang kalau ngeliat produktivitas pastinya akan sangat menginspirasi yang menyaksikan podcast TVRI Jawa Barat. Nah, berbicara soal tema kita saat ini ya gitu, tentang seni dan budaya, pemilu bergulir aman dan sejahtera begitu. Nah, kalau misalkan saya tanya perspektif dari Pak Adil dan juga Abah, nah mungkin bisa punya pandangan sendiri nih. Iya. Walaupun misalkan bukan di ranahnya secara langsung begitu yang berkontestasi atau apa, tapi setidaknya melihat perjalanan atau tahap-tahap yang sekarang kita lihat sebagai masyarakat, khususnya sebagai budayawan dan seniman seperti apa? Pak Adil dulu. Boleh saya. Jadi peran seni dan budaya itu dalam menciptakan suasana yang tadi bergulir aman dan damai ya, memberikan kita sebagai seniman memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, terutama yang ada di wilayahnya masing-masing, untuk supaya wilayah tersebut atau yang kita sebut wilayah setempat ya, untuk mengetahui supaya masyarakat itu berpartisipasi dalam menjalankan demokrasi. Nah, demokrasi sedangkan di dalam pemilu ini kan kita harus jujur, adil dan sejahtera ya, adil dan bijaksana ya, dan cerdas dengan luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Nah, itu supaya berwujudnya dengan benar dan baik, tentunya peran kami dari seni dan budaya mengedukasi supaya berlangsungnya pemilu itu lancar, aman, damai, dan sejahtera. Itu jadi melakukan edukasi, melakukan sosialisasi. Dan salah satunya karena kita bagian dari pencipta lagu, kami juga selalu ingin berkontribusi untuk menciptakan lagu-lagu tentang pemilu lah ya. Salah satunya ya itulah. Tapi lirik-liriknya jangan disebutkan di sini ya. Iya. Nanti di belakang aja. Oke. Kalau dari Abah seperti apa nih, Bah? Pandangan saya ya mungkin pada dasarnya hampir sama, tapi berbeda. Iya. Kan? Karena perbedaan itu buat kita itu jangan dijadikan suatu keributan ya. Karena perbedaan itu adalah suatu keindahan. Itu ya. Jadi untuk para pelaku seni maupun budayawan, karena seni itu lebih mengedepankan rasa. Yang mana rasa itu penuh dengan kejujuran. Dengan sentuhan hati kepada masyarakat, kita sebagai seniman ataupun budayawan memberikan sosialisasi. Kita bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat ceramah, kita bisa lewat silaturahmi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan kepada masyarakat agar memang terselenggaranya ataupun lancarnya dan suksesnya pesta demokrasi. Ini pesta demokrasi kita loh. Betul. Iya, pesta rakyat. Supaya berjalan dengan lancar, damai, dan jangan dikotori lah masalah ini. Mari untuk teman-teman semua berkontribusi demi terselenggaranya, lancarnya, damainya pemilihan umum kita di 2024. Itu yang saya lakukan. Iya, menjadi sebuah media untuk penyampaian, khususnya di kampanye saat ini ya. Kampanye saat yang ini. tadi Abah sampaikan, berarti banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita kontribusikan, partisipatif kita selaku masyarakat Indonesia begitu ya, untuk ikut dalam pesta demokrasi ini, mensukseskan, benar. Nah, kalau misalkan saya tanya,
ketika seni itu sudah dibuat, kemudian diproduksi begitu ya, dari Abah ataupun Pak Adil juga bisa melihat seperti apa nih ketika seni ini bisa memberikan dampak untuk mempersuasif teman-teman di daerah ataupun juga ada dialog khusus atau obrolan khusus yang bisa memberikan pemahaman lebih lah tentang pemilu ini gitu, Bang. Apa Adil dulu ya, boleh? Boleh ya. Respon ya ketika kita sudah menghasilkan beberapa karya seni, baik itu yang diucapkan dari Abah itu dari masalah seni, budaya, tari dan lainnya itu. Respon masyarakat itu sangat merespon sekali karena dengan wujud dari hasil seni itu bagian dari hiburan, sebagian dari hiburan juga bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Jadi karena sosialisasi masyarakat dan ini adalah program pemerintah pemilu 5 tahun sekali, sehingga masyarakat yang mendengarkan dari seni tersebut dapat memahami apa yang tujuan-tujuan dari pemerintah tadi itu, yaitu apalagi tadi ya temanya bagus sekali dengan seni dan budaya terwujudnya perdamaian lah, pemilu yang damai, damai dan sejahtera gitu ya, ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Betul itu. Jadi begitupun dari Abah, kita setelah membuat produksi, tentunya dalam karya lirik yang terutama tuh liriknya gitu kan. Liriknya itu harus betul-betul bahasanya Abah tidak pernah pakai bahasa politik. Tapi bahasanya bahasa rakyat. Karena maaf ya gitu kan, kita ini untuk memberikan pengertian kepada masyarakat gitu. Kalau bahasa politik kadang-kadang mereka nggak ngerti, nggak terima gitu. Jadi apa adanya, kalau 2 kali 2 ya 4 gitu kan. Nah alhamdulillah dari bahasa lagu Abah yang dituangkan dalam lagu itu, baik lagu maupun musiknya, alhamdulillah respon masyarakat itu sangat baik. Coba katanya di antara para calon-calon legislatif itu membuat lagu seperti ini. Ini bisa mendinginkan suasana yang awalnya panas menjadi tentram, aman gitu. Karena di dalam sisipan lirik lagu juga itu kita banyak juga bernuansa tentang ada religinya gitu kan. Ada pemahaman buat ke masyarakat gitu di situ. Makanya artinya alhamdulillah apa yang karya kita buat ini alhamdulillah responnya dari masyarakat baik. Makanya tidak sedikit banyak para calon-calon dari buat parlemen nanti itu banyak yang datang ke sini ke Abah. Alhamdulillah. Tapi intinya kan kalau buat Abah adalah silaturahim. Silaturahim itu yang dipegang ya, Abah ya. Dipegang itu. Silaturahim bisa memperpanjang rezeki, memperluas rezeki ya, Abah ya. Dan juga keberkahan lainnya. Keberkahan, memanjangkan usia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah itu kan. Dengan silaturahmi ini teman-teman media dari Bandung Jawa Barat ke sini juga ini luar biasa. Ya, salah satu saya aku yakin tidak pernah, insya Allah saya aku yakin masalah ini. Rezeki itu Allah sudah yang siapkan. Kemudian bentuk-bentuk yang dituangkan tadi kan Abah bilang ada penyampaian yang berbeda gitu kalau dari seni gitu ya. Betul. Salah satunya mungkin yang Abah garap sekarang dan yang sudah digarap gitu untuk membantu teman-teman caleg gitu caleg. Untuk berkontestasi di tahapan kampanye sekarang. Nah, kira-kira bisa ada sampelnya khusus nggak yang maksudnya disampaikan apakah dari kalimat-kalimat atau apa Ada kalimat-kalimat yang bisa masuk ke yang bisa masuk ini. Kalimatnya begini. Gimana? Jadi kita mengingatkan kepada masyarakat don't forget ataupun jangan lupa. Kalau kata orang Jerman don't forget ya. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 itu pesta demokrasi kita. Itu yang harus kita ingatkan gitu. Yang paling utama, dan jangan lupa pilihlah calon anggota yang kalian sukai gitu. Jangan dipengaruhi sama orang gitu. Tetap pada pendirian masing-masing gitu. Saya tidak mau mempengaruhi, maaf ya. Kalau untuk pilihan itu bebas kan, luber. Gitu artinya siapapun di sini kita tidak mengenal salah satu apapun segala macam, kebersamaan semua. Bahwa ada partai ini, semua ini adalah Indonesia. Damai gitu di sini. Itu salah satu lirik yang Abah buat di situ. Gitu, mengingatkan itu. Nah, kalau bicara politik, kita kan segmentasi masyarakat itu beda-beda ya, Pak ya. Beda-beda. Ada yang mungkin memang sangat concern sekali dengan politik, memperhatikan update dan gerak-gerik para calon gitu ya, yang berkontestasi gitu. Nah, pastinya ini
ada perubahan-perubahan kondisi yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Nah, kalau misalkan seni dan budaya sendiri bisa masuk atau terintegrasi nggak sih selain daripada konten ataupun misalkan tadi karya-karya yang dibuat gitu, dari perspektif budayawan dan juga seniman, mungkin Pak Adil dulu. Tentunya ada ya seni dan budaya karena di situ seni itu salah satu yang menciptakan inspirasi yang bermutu ya, kualitasnya dari menciptakan lagu, menciptakan tari-tarian atau menciptakan dan yang lainnya itu kan seni. Kemudian dia ada budaya itu bagian dari kelompok-kelompok yang dibudayakan. Nah di situ supaya masuk ke ruang lingkup kepemilihan ini, kepemilihan umum ini berkontribusi sekali ini seni dan budaya supaya ruang lingkup yang ada di situ nyampe ke masyarakat. Nyampe ke masyarakat. Nah, sekarang temanya apa? Temanya ini pemilu nih, pemilu supaya jujur, adil, bersih dan transparan. Bagaimana caranya supaya nyampe ke masyarakat? Yang tadi lirik Abah itu kan bagus kan, mengingatkan perdamaian supaya damai tadi itu. Dengan kontribusi itu sehingga masyarakat yang ada di sekitar atau di seluruh daerah atau semuanya bisa memahami dan bisa berpartisipasi dalam pemilu. Betul. Jadi banyak hal yang bisa diambil dari sebuah konten dari kalimat-kalimat yang disampaikan lewat karya-karya seni begitu. Nah, berarti memang ada esensi-esensi yang bisa diambil untuk menciptakan politik yang damai, politik yang memang dengan sesuai harapan masyarakat gitu ya, Bah ya. Betul, gitu. Karena biar bagaimanapun kalau Abah ini dengan Adilmu ini seorang public figure ya, yang mana public figure itu selalu diperhatikan oleh halayak atau masyarakat luas ya. Artinya di sini pun dari sikap, ucapan, tingkah laku kita harus memang betul-betul menjadi cermin buat masyarakat. Nah, disinilah itunya pada saatnya kita berperan apa? Ikut serta gitu kan di dalam pesta demokrasi ini. Karena ini kan 5 tahun sekali. Nah, artinya apa? Ayo semua jangan sampai ada yang golput gitu kan. Ayo sesuai dengan pilihannya masing-masing itu. Kalau Abah lebih ke situlah. Artinya kita biar bagaimanapun juga lebih ke masalah indahnya perbedaan. Karena berbeda-beda itu indah gitu kan. Berbeda itu rahmah gitu kan. Berbeda itu hikmah gitu. Kita nih di Indonesia ini kan berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam warna kulit, berbagai macam agama gitu kan. Tetapi itu memang sudah ada firman-Nya. Tuhan ciptakan manusia berbeda-beda, bersuku-suku, berbeda agama gitu. Makanya di sini bagaimana caranya di sini kita harus bisa merangkul sebagai seniman dan budayawan, jangan kita namanya doang. Ayolah masuk ke sini gitu. Karena biar bagaimanapun mendamaikan suasana itu lebih indah daripada kita berdiam diri atau daripada kita jadi provokator. Itu maaf naudzubillah min dzalik ya. Gitu. Itulah mungkin salah satu peran dari budayawan dan seniman yang juga general begitu ya, netral ketika misalkan pun ada silaturahim atau forum-forum tertentu ya, Pak ya. Itu pasti kita juga punya perspektif yang lain, tidak condong kemana kayak gitu ya. Kalau misalkan berbicara soal netralitas gitu ya, terus kemudian juga yang berbeda pilihan. Sebetulnya kalau misalkan khususnya nih untuk generasi Z atau milenial yang baru mungkin memulai partisipasinya untuk menentukan pilihan gitu. Nah, itu mungkin bisa kasih masukan nih dari budayawan dan seniman nih, dari Abah atau Adil. Terwujudnya dari demokrasi ini kan ada di unsurnya Pancasila ya. Pancasila itu di sila keempatnya, salah satunya sila keempatnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan pemusatan perwakilan. Nah, di situ kita sudah memahami lah Pancasila seperti apa, karena butir-butirnya juga luar biasa. Nah, itu butir-butir itu unsur-unsur itu mengajak kita kepada proses demokrasi yang luber tadi itu, yang langsung bebas, rahasia, adil dan jujur tadi. Sehingga nanti hasil yang akan siapapun pemenangnya atau siapapun pemimpin yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, itu menjadi pemimpin yang amanah, amanah dan yang benar-benar memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan selalu memberikan fasilitas-fasilitas atau kesejahteraan yang benar-benar
dibutuhkan oleh masyarakat itu, oleh rakyat itu sendiri. Dan ini merupakan keinginan kita semua, Keinginan kita bersama. harapan- Begitupun harapan pers ya. Ya, harapan Dari kita semua lah itu, kalangan, semua gitu kalangan. lah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah. Betul ya Pak ya? Betul, begitupun harapan Abah kepada para milenial, tentunya nih ya, yang baru mau merasakan mencoblos gitu kan. Datang nanti ke TPS, jangan lupa ya, karena hak suara kalian itu cukup berarti dan cukup berharga. Betul. Pilihlah sesuai dengan hati dan pikiran kalian. Yang terbaik tentunya kan. Betul. Itu karena yang terpilih nanti sesuai tadi jawaban dari Kang Adilmu, siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita. Itu adalah imam kita, itu mau siapapun. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang menjadikan nanti di republik kita ini yang amanah, tentunya yang dibahas sama Kang Adilmu tadi kan. Betul. Nah, dari berbagai macam forum, kemudian karya begitu ya. Terus kemudian juga Abah, terus Pak Adilmu juga pasti kan mengonsumsi informasi update tentang pemilu ini gitu ya. Terus calon-calon anggota legislatif ataupun juga presiden dan wakil presiden gitu loh. Nah, ada tantangan tersendiri nggak sih sebagai seniman dan budayawan untuk mungkin memberikan masukan ataupun juga menciptakan suatu inovasi tertentu sehingga memang yang dinamakan politik aman dan sejahtera ini benar-benar terwujud gitu loh. Betul. Ya kalau bicara tantangan, setiap segala sesuatu pekerjaan pasti ada. Pasti ya. ada. Kita kalau ingin berubah pasti ada sesuatu perubahan yang harus diinovasikan. Nah, inovasi ini bagaimana caranya tantangan tersebut bisa dikolaborasikan dengan perdamaian kan gitu. Nah, kita pada saat ada tantangan tersebut tentunya banyaklah hal-hal yang harus kita sampaikan. Tantangan ini salah satunya lah diajak jadi caleg, cenderung gitu kan. Bagaimana caranya kita supaya dapat memberikan bukan menolak ya, artinya kita adalah seni dan budaya, kita netral. Betul. Ya, jadi apalagi ada salah satunya itu ya. Kemudian juga ada juga kalau seandainya tadi pada saat ditantang untuk menciptakan lagu. Kan lirik-liriknya kan hati-hati itu. Jangan sampai Cermat banget ya pasti Pak Adilmu banget ya. ya, sampai menyakiti atau menodai salah satu partai, Betul. satu calon. Nah, itu kita jaga tuh. Itu tantangan. Karena salah sedikit, pleset sedikit itu jadi masalah. Oke. Itu paling Kalau dari tantangannya. Abah? Begitupun dari Abah tentunya nanti bila mana di antara sekian calon, baik itu calon presiden dan wakilnya maupun para caleg dan lain-lainnya, hanya satu mengingatkan kita dari seniman dan budayawan tuh ya, semoga semuanya pro rakyat, artinya gitu. Karena biar bagaimanapun itu dari rakyat untuk rakyat. Betul. Ya, kami sebagai seniman dan budayawan ini sebenarnya kalau mau berbicara, aku tidak mau ngeluh sebenarnya. Iya. Tapi ini penyampaian aja. Tolonglah diperhatikan para seniman dan budayawan ini. Salah satu harapan dan aspirasi Salah satu ya, Pak ya. harapan ke depan ya. Karena kalau Akang lihat kehidupan seniman itu nama cukup besar. Betul. Tapi keadaan cukup memperhatikan, gitu kan. Nah, saya berbicara tidak untuk saya pribadi, tapi untuk teman-teman ya. Banyak. Termasuk seniman etnis, itu kayak kemarin saya sangat sedih tuh. Seni etnis Gendang Pencak yang manggungnya aja dibilang sebulan sekali tidak. Oke. Itu dari mana penghasilan mereka, gitu kan. Begitupun dengan yang lain, gitu. Nah, Abah selalu di sini berjuang bagaimana caranya ini seniman juga dan budayawan juga dapat diperhatikan. Nanti itu pesannya kepada para pemimpin kita. Iya. Tolonglah kami nih gitu. Itu kuncinya ya, Bah ya. Dari obrolan kita selain daripada perspektif dari Abah Okam dan juga Pak Adilmu, ini bisa juga menjadi sebuah penyampaian dari sudut pandang seniman dan budayawan yang juga merupakan warga masyarakat Indonesia yang sangat beragam, Bhinneka Tunggal Ika, begitu ya. Dari pesan-pesan yang disampaikan tadi melalui sebuah karya, bagaimana menciptakan sebuah karya yang diminta oleh mungkin pasangan calon, begitu ya. Harus cermat, terus kemudian juga boleh maju bergagasan tapi tidak menjatuhkan. Itu gitu ya, Pak itu ya? yang Gitu paling ya, Pak ya? keren. Sehat itu namanya. Iya, betul. Iya dong, itu.
biar bagaimanapun kita kan bukan provokator, bukan pemecah belah. Saya tidak mau. Iya. Kalau itu saya jadi itu lebih baik saya mati. Gitu kan. Nggak mau. Indonesia damai. Damai. Gitu. Oke, pokoknya kalau ngobrol yang lainnya saya lanjutkan di belakang. Terima kasih banyak Pak Adilmo. Terima kasih Abah. Sehat selalu. Semoga juga bisa menebar persatuan dan kedamaian, kesejahteraan ini untuk Indonesia yang lebih baik. Sukses terus seniman dan budayawan Indonesia. Sukses pemilu 2024. Sukses juga buat TVRI. Sukses. buat Terima TVRI kasih ya. ya. Oke, Sobat Podcast, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like postingan-postingan dan juga konten di YouTube TVRI Jawa Barat. Saya Gilang Hafizi pamit. Sampai jumpa.